Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita kembali dikumpulkan di majelis kita kajian rutin tiap Jumat malam ba'dal maghrib, mempelajari ilmu kaidah lughah Arabiyah, kaidah tentang bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, dengan membaca buku At-Tuhfatus Saniyatu bi Syarhil Muqaddimatil Ajurumiyati, karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimallahu ta'ala. Melanjutkan pelajaran kita yang telah lalu. Terakhir sudah dibaca sampai di Anwa'ul Kalam, sudah ya, satu paragraf itu ya. Jadi saya ulangi, kemarin kita sudah masuk perkataan penulis rahimallahu ta'ala, Anwa'ul kalami qala wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Jadi macam-macam kalam, maksudnya macam-macam kalamnya adalah bagian-bagian dari kalam. Jadi bagian-bagian dari kalam. Bagian-bagiannya itu ada 3, wa aqsam, yaitu penjelasan itu aqsam. Aqsam itu artinya bagian. Bagian-bagian dari kalam itu ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Namun huruf di sini adalah huruf yang memiliki makna, bukan huruf hijaiyah saja, tapi huruf yang memiliki makna. Kemudian itu tadi qala musanniful al-Jurumiyah, yaitu Imam Ibnu Al-Jurum rahimahullah taala. Berikutnya paragraf berikutnya di situ wa aqulu maksudnya adalah aqulu di situ qala Syekh Muhyiddin ya rahimahullah taala. Syekh Muhyiddin mengatakan al-alfadul lati kana al-arabu yastamilunaha fi kalamihim. Jadi lafaz-lafaz yang dahulu orang-orang Arab itu senantiasa menggunakan lafaz-lafaz tersebut fi kalamihim, di dalam ucapan mereka, nukilat ilaina anhum, ya, telah dinukilkan ya, sampai kepada kita dari mereka. Jadi lafaz-lafaz itu telah ternukil atau dinukilkan sampai kepada kita. Fanahnu, ya, maka atau lalu kita natakalamu biha, ya, berbicara juga dengan lafaz-lafaz tersebut fi muhawaratina di dalam percakapan-percakapan kita, wa durusina, dan juga dalam pelajaran-pelajaran kita. Nah, kita berbicara dengan menggunakan lafaz-lafaz tersebut. Wa naqra'uha fi kutubina, dan kita juga membaca lafaz-lafaz tersebut di dalam kitab-kitab kita. Wa naktubu biha, dan kita juga menulis dengan lafaz-lafaz tersebut ila ahlina wa asdiqaina, pada keluarga kita dan juga teman-teman kita. Jadi dalam tulis-tulisan atau surat menyurat itu kita juga menggunakan lafaz-lafaz tersebut. Nah, lafaz-lafaz tersebut ini khabarnya kemarin sudah kita sebutkan, la yakhlu wahidun minha, tidaklah salah satu dari lafaz-lafaz tersebut itu kosong atau terlepas an ayyakuna wahidan min thalathati asya. Nah, tidak mungkin dia itu lepas dari salah satu dari 3 perkara. Ya. Jadi lafaz itu tidak mungkin lepas dari salah satu dari 3 perkara, maksudnya 3 lafaz. Nah, apa itu lafaznya? Al ismu wal fi'lu wal harfu.
atau boleh dibaca al-ismi wal fi'li wal harfi. Nah, kemudian sampai situ. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Ya, man yurid an yaqra, sudah membaca? Silakan. Amal ismu wa huwa fil lughati. Ya, qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Amal ismu, ya. Amal ismu wa huwa fil lughati. Nah, terjem. Adapun isim dia adalah menurut bahasa ma dalla ala musamma. Ya. Apa saja yang menunjukkan atas nama. Ya, musamma itu sesuatu yang dinamai, punya nama. Nah, terus Wa fi istilahi nahwiyina. Kalau disambung wa fi istilahi itu hamzah wasal. Maka wa fi istilahin nahwiyina. Dan menurut istilah para ilmu nahwi, Ahli nahwu. para ahli nahwu, Ya, nahwiyina itu yaknya yang nisbah, berarti orang yang menisbatkan dirinya dalam ilmu nahwu. Nah, kemudian dia dijamak mudzakkar salim kan, mentambah ya nun, nahwiyina berarti orang-orang ahli nahwu. Hasil kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Tambah lagi. Walam taqtarin di zamani. Nah, terjem. Adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna dalam dirinya dan tidaklah berkaitan dengan waktu. Nah, lanjut. Nahwu Muhammadun wa Aliyun wa Rajulun wa Jamalun wa Nahrun wa Tufahatun wa Laymunatun wa Asam. Terjem. Misalnya Muhammad dan Ali dan laki-laki dan unta dan sungai dan buah apel dan buah lemon dan batak. Aso itu tongkat. Wa kullu Fa. wahidin Fa kullu wahidun mudhaf ilaih. Kullu mudhaf, wahid mudhaf ilaih. Berarti fa kullu wa kullu wahidin hadhil al-fadhi yadullu ala ma'na. Terjem. Dan Maka setiap salah satu dari lafaz-lafaz ini menunjukkan atas sebuah makna. Ya, lanjut. Walaysa zamani Laisa az-zaman isimnya laisa zaman zamanu, ya. Laisa az-zamanu walaysa zamanu dakhilan fi makna dan tidaklah masuk isimnya laisa diterjemahkan dulu aja, dan tidaklah waktu yang masuk pada adalah kan dakhilan kan mansub khobarnya laisa, dan tidaklah waktu itu adalah masuk pada maknanya. ya. Fayakunu isma, maka keberadaannya disebut isim. Ya, ada yang dibingungkan dari yang antum baca, antum terjemahkan, antum pahami? Ada yang bingung? Tidak ada, alhamdulillah. Jadi itu amal ismu fa huwa fil lughah, adapun isim dalam bahasa atau secara bahasa adalah madalla ala musamman. Nah, isim itulah sesuatu yang menunjukkan suatu nama, isim. Namanya juga isim, musamman, sesuatu yang punya nama, ya, umum. Ya. Namun di dalam istilah ahli nahwu itu ada rinciannya, yakni kalimatun dalat ala maknan, ya, suatu kata yang menunjukkan suatu makna fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Artinya apa? Dia tidak menunjukkan makna orang lain, menunjukkan makna kata itu sendiri, dirinya sendiri. Walam taktarin bi zamanin. Nah, ini bisa dibaca taktarin, bisa dibaca tuktaron. Ya. Kalau taktarin dia fi'il mudhari' ma'lum, kalau tuktaron fi'il mudhari' majhul. Dari fi'il madhi iktarona. Iktarona yaktarinu, nah, nanti majhulnya ukturina yuktaronu.
Bisa dua-duanya. Artinya itu dia berdekatan atau berhubungan. Ya. Walam taktarin bizamanin, dan dia isim itu tuh tidak berkaitan dengan zaman, tidak berhubungan dengan zaman, dengan waktu. Ya. Maksudnya gimana? Waktu itu kan ada 3. Waktu yang telah lalu, waktu sekarang, sama waktu yang akan datang. Nah, isim itu tidak ada kaitan sama waktu. Contohnya misalkan nahwu, contoh seperti kata Muhammadun. Kemarin Muhammad ya tetap Muhammad, sekarang ya Muhammad, besok pun tetap Muhammad. Nah, dalam bahasa Arab itu dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Beda nanti dengan fiil. Kalau fiil kemarin misalkan dia telah memuji, itu hamidah. Memuji itu hamidah. Kalau sekarang sedang memuji atau nanti akan memuji itu yahmadu. Tapi kalau belum terjadi, diperintahkan misalkan pujilah, jadi ihmad. Nah, itu kan berkaitan dengan waktu. Tapi kalau isim tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya itu Muhammad, Ali, rajulun, jamal, nahr, tufahah, laimunah, asal. Nah, maka di situ kullu wahidin min hadhil alfat. Nah, setiap dari lafaz-lafaz ini ya dulu ala makna, menunjukkan suatu makna. Semuanya kan punya makna dan kita tahu. Muhammad ya nama orang Muhammad, Ali nama orang Ali, rajulun seorang laki-laki, jamalun seekor unta, nahrun apa tadi? Sungai, itu tufah buah, apel, laimunah buah juga. Nah, asal tongkat itu punya makna. Ya, kita tahu. Nah, beriringan dengan itu walaisa zamanu, dan tidaklah waktu. Nah, itu dakhilan, masuk fi maknaha. Waktu itu tidak masuk ke dalam makna lafaz-lafaz tersebut. Artinya dia tidak berkaitan dengan makna waktu. Fayakunu isman, maka dia itu keberadaannya sebagai isim. Nah, barakallahu fiik. Wabadahu menyaqra. Iya, kemarin sudah Pak. Gantian ya. Kemarin sudah kan? Cuma kemarin. Nah, al-akhar. Nah, santai ya. Abdur Rafiq, ya. Tarjim sedikit-sedikit dulu, perkalimatkan jumlatan. Iya, kejadian. Secara istilah, menurut kita adalah kalimatun dalam kalimat kita sihat, adalah suatu makna suatu kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya sendiri. Azminah. Ya. Dan dia kata tersebut berkaitan dengan salah satu dari 3 waktu. Ya, berkaitan dengan salah satu dari waktu yang 3. Aslinya gitu, karena al-salasati itu dia naat untuk al-azminah. Jadi dia naat untuk azminah, maka menerjemahkan aslinya itu dengan salah satu dari zaman atau waktu yang ada 3. Gitu. Waktu kan ada 3, atau boleh dibalik terjemahnya dari 3 waktu. Hasil alati waktu-waktu yang 3 itu adalah yang pertama waktu lampau al-madi, yang kedua lu ya halu, waktu yang telah lalu. Bukan, al-halu itu sekarang. Waktu yang sekarang. Atau akan datang. Sekarang, al-hal itu sekarang. Waktu sekarang. Wal mustaqbal baru. Nah, itu baru. Waktu yang akan datang. Akan datang. Jadi mustaqbal itu artinya yang akan dihadapi. Jadi istiqbala kan menghadap kan. Ya, mustaqbal itu sesuatu yang akan dihadapi, berarti kan nanti, mendatang, waktu mendatang. Kalau hal itu sekarang. Nahwu kata apa? Contohnya kata apa? Fa'innahu kalimatun dalatun
Ya, al-kitabatu itu kalau dalam bahasa kita artinya apa? Penulisan. Ini. Masdar kan ya, kitabatu artinya penulisan. Dan ini merupakan al-hadas. Kembalikan ke secara bahasa tadi kan al-hadas, kejadian kan. Maka al-kitabatu kejadian apa? Kejadian suatu penulisan. Nah, lanjut. Muqtarinun bil zamanil madhi. Dan makna ini berkaitan dengan waktu yang telah lampau. Nah, Wa nahwu yaktubu. Dan contohnya pada kata yaktubu. nah itu tadi titik ya. Jadi setelah zaman madhi kemudian titik. Nah ini kata yaktubu nanti bukan fi'il madhi lagi. Jadi kadang intonasinya juga perlu atur ya ini. Terus lanjut. Fa'innahu dalun. Fa'innahu dalun alamatna. Maka pada kata yaktubu tersebut menunjukkan suatu makna. Wa huwal kitabatu aidan. Sama juga menunjukkan arti penulisan. Wa hadzal makna muqtarinun bi zamanil hadir. Dan makna ini berkaitan dengan waktu yang akan kalau hadir waktu sekarang. Ya, sekarang hadir, sedang datang sekarang. Wa nahwu uktub. Dan contoh pada kata uktub, fa innahu kalimatun dalatun ala makna. Maka sesungguhnya kata uktub tersebut adalah suatu makna yang menunjukkan atas sebuah makna. Wa huwa kitabatu aidan, yaitu makna penulisan juga. Wa hadzal makna muqtarinun bi zamanil mustaqbali. Dan makna ini berkaitan dengan waktu yang akan datang. Ya. Alladzi ba'da zamanin takallumi. Yang mana setelah waktu berbicara. Ya, setelah waktu takallum. Takallum itu berbicara. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada? Yang lain bisa ngikuti tidak? Misalkan yang baca temannya, kemudian terjemahan dari temannya, bisa ngikuti belum? Sedikit. Nah, berarti saya ulangi ya. Wa mal fi'lu. Nah, yang kedua tadi isim, sekarang fi'il. Dan adapun fi'il fahuwa fil lughah, maka dia fi'il itu dalam bahasa atau secara bahasa maknanya adalah al-hadatsu. Jadi hadas itu maknanya secara bahasa itu kejadian. Nah, kalau dalam fikih itu hadas yang lain. Ya, kalau fikih hadas itu artinya suatu perbuatan yang membatalkan wudu, ya, membatalkan toharoh kalau hadas. Dalam pelajaran fikih. Kalau ini dalam pelajaran bahasa, hadas itu artinya kejadian. Kejadian suatu peristiwa ini. Kemudian wa fi istilahin nahwiyin, dan adapun fi'il dalam istilahnya ahli nahwu, maknanya adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminati salatah. Jadi suatu kata, kalimah kan kata, dalat menunjukkan ala atas maknan suatu makna, menunjukkan atas suatu makna fi nafsiha pada dirinya sendiri. Waqtaranat bi ahadil azminati salasati, dan kata itu berkaitan dengan salah satu dari 3 waktu. Berkaitan dengan salah satu dari 3 waktu. Nah, itu tadi bisa madhi, bisa mudhari, bisa amr. Nanti kaitannya gitu, jadi macam-macam fi'il, madhi, mudhari, amr. Nah, kalau yang madhi itu alladhi hiyal madhi, yaitu dia yang bertemu dengan waktu lampau, ya. Bertemu dengan waktu yang lampau. Ini waktu yang pertama. Nah, waktu yang kedua al-hal, yang sedang berlangsung sekarang, al-hal. Kemudian wal mustaqbal, dan mustaqbal itu yang mendatang, yang akan datang. Nah, dari 3 waktu ini,
disebutkan al-madi itu nanti jadinya fi'il madi, al-hal itu fi'il mudhari, tapi mudhari juga bisa menjadi masuk ke waktu ke mustakbal juga mudhari. Nah, kemudian kalau yang cuman mustakbal saja itu fi'il amr. Ya, fi'il amr itu nanti di waktu mustakbal. Karena kan orang memerintah kan belum dilakukan kan, setelah diperintah baru dilakukan. Contohnya kata-kata maka itulah kata yang menunjukkan suatu makna, yaitu maknanya adalah kitabah, penulisan. Ya, kejadian penulisan. Ya, dia telah menulis kan gitu kata ba. Wa hadzal makna muqtarin bi zamanil madi, dan makna ini, makna kitabah penulisan ini muqtarinun, berkaitan dengan zaman yang telah lalu. Berarti artinya penulisannya sudah berlalu, sudah lewat, telah menulis kan itu, telah menulis. Kemudian contoh yang berikutnya wanahu yaktubu, dan contoh kata yaktubu fa'innahu dalun ala maknan, dia menunjukkan satu makna, wa huwal kitabatu aidon, dan makna itu adalah penulisan juga, sama maknanya. Kataba yaktubu, uktub itu maknanya sama, menulis. Cuman bedanya apa? Wa hadzal ma'na muqtarinun bi zamanil hadir. Ya, kalau kata yaktubu maknanya di sini dia berkaitan dengan zaman yang sekarang, sedang berlangsung. Berarti sedang. Wa nahu uktub, dan contoh kata uktub fa innahu kalimatun dalatun, maka dia adalah kata yang menunjukkan ala maknan, ada suatu makna. Maknanya apa? Sama juga, wa huwal kitabatu aidon, penulisan juga. Nah, namun bedanya apa? Wa hadzal ma'na muqtarin bi zamanil mustaqbali, dan makna ini berkaitan dengan zaman atau waktu yang akan datang, mendatang. Nah, mustaqbal itu apa? Alladzi ba'da zamani takallum, yang waktu itu terletak ba'da, setelah zamani takallumi, waktunya berbicara. Ya, orang memerintahkan orang lain misalkan, kamu tulislah. Saat bicara kamu tulislah, apakah dia nulis? Kan belum. Setelah bicara kamu tulislah, nah baru dia nanti nulis. Berarti namanya nanti mustaqbal. Nah, kata kalau ada pertanyaan langsung aja angkat tangan ya. Atau kecepatan cukup ya, misalkan teman yang baca kemudian saya ulangi sekali lagi, cukup kan? Nah, ba'dahu man yaqra al-akhar, yang lain ya silakan Mas, belakang. Fahima yafhamu, terjem. Dan contoh dari lafaz-lafaz ini adalah dia seorang laki-laki telah menolong, dan dia seorang laki-laki sedang menolong, dan tolonglah wahai engkau seorang laki-laki. Nah, terjemah gitu, terjemah lengkap sesuai dengan kaidah fiil fa'ilnya ya, Hasan. Jadi nasara itu kan fiil madhi, pelakunya siapa? Huwa. Berarti kan dia seorang laki-laki telah menolong. Yang suruh itu fiil mudhari, pelakunya juga takdirnya dia huwa. Berarti dia seorang laki-laki sedang menolong. Sedangkan kata unsur, nah itu dibaca wansur. Ya, sudah kita sampaikan ya. Nama hamzahnya hamzah apa itu? Hamzah wasal. Ya, hamzah wasal. Maka kalau di tengah kalimat ada kata sebelumnya, maka dia tidak dibaca, langsung aja huruf setelahnya. Wansur, aslinya kalau sendirian dia unsur gitu. Unsur itu fi'il amr. Ya, pelakunya takdirnya itu anta, sehingga artinya kamu seorang laki-laki tolonglah. Nah, berikutnya langsung terjemah kejadiannya aja Mas. Jadi kejadiannya fahima yafhamu wafam, artinya telah memahami dan sedang memahami dan fahamilah. Nah, kemudian sini
Tadi sempat membaca wayafhimu. Kaidahnya fi'il mudhari sama fi'il amr itu ain fi'ilnya itu harokatnya sama. Jadi mudhari sama amr itu ain fi'ilnya harokatnya sama. Misalkan antum ketemu fi'il amr, nah, maka di situ antum bisa ambil faedah apa? Fi'il mudhari'nya. Nah, di sini antum dapati ifham, wafham, berarti kan fi'il amr. Antum dapat faedah apa? Nanti mudhari'nya berarti yafhamu. Gitu. Mudhari'nya berarti yafhamu karena ifham, yafhamu. Nah, beda kalau fi'il madhi. Kalau fi'il madhi memang kata dasar, harus cari di kamu. Jadi antara fi'il madhi sama amr itu dia bisa kita ambil faedah dari situ. Ya, fahima, yafhamu, wafham. Wasil wa alima. Dan telah mengetahui dan sedang mengetahui dan ketahuilah. Ya. Telah duduk, sedang duduk dan duduklah. Yeah. Dan telah memukul, sedang memukul dan pukullah. Nah, udah panjang mau pendek. Iya, tambah sampai bawah mas. Mustamir. Wal fi'lu ala salasati anwa'in. Madin wa mudhari'un wa amrun. Nah, terjemah. Dan fi'il adalah atas 3 macam. Ya, anwa, nau, anwa sama dari nau artinya bentuk atau macam. Jadi fi'il itu atas 3 bentuk atau 3 macam, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, jadi di sini madin fi'il madhi, mudhari'un fi'il mudhari, amrun fi'il amr. Soal, mudhari'un, amrun itu dia domah-domah semua. Madin kenapa kasrah? I'rabnya sama atau beda? Sama. Kenapa dia kasrah? Ya, isim mankus. Ma asluhu, apa aslinya? Ma diyun. Ya, aslinya ma diyun. Ya, dia isim mankus. Ma diyun. Seperti contoh kata yang lain, da'iyun, qadiyun. Nah, itu artinya ada yunnya di situ. Nah, namun bagi orang Arab itu siqal, setelah kasrah kemudian ya dhammah itu dia berat, maka ya dhammahnya dibuang, maka menjadi madin. Nah, kemudian di sini wal fi'lu ala salasati anwa'in. Kemudian dia madin, mudhari'un, amrun. Di situ madin i'rabnya apa? Marfu. Sebagai apa? Nah, kalau antum bacanya badal marfu khata. Badalnya badal kemana? Iya, kalau dibaca madin dia marfu sebagai khobar. Khobar dari ainal mubtada. Bukan, tadi sudah. Al fi'lu di situ mubtada, khobarnya sibul jumlah ala salasati anwa. Tidak mungkin ala salah jar majrur. Madin wa mudhari'un wa amrun kalau dibaca marfu dia itu khobar. Khobar dari mubtada yang mahdhuf, dibuang. Dibuang. Takdirnya apa? Wa huwa atau wahia. Ya, wahia madin wa mudhari'un wa amrun. Wahiyanya kembali kemana? Ke salasati anwa. Dan dia 3 bentuk itu adalah gitu. Nah, adalah apa? 1 madhi, 2 mudhari', 3 amr. Itu kalau antum baca marfu. Nah, kalau antum baca majrur, maka dia baru tadi badal. Badal ke salasati. Ya, salasati itu kul semua, disebutkan semua 3, kemudian dirinci satu persatu namanya badal ba'at min kul, sebagian dari seluruhnya. Badal ba'at min kul. Nah, antum insyaallah di sini sudah semua mau jurumiyah kan? Jadi sudah ada badal, ada berapa macam.
badal syai' min syai' atau kul min kul, kemudian badal ba'd min kul, ya, badal apa lagi istimal. Ini juga bisa, istimal juga bisa. Namun lebih tepatnya ba'd min kul. Jadi kalau dibaca majrur ala salasati anwa madin wa mudhari'in wa amrin. Jadi boleh baca seperti itu. Nah, lanjut. Fal madhi. Wal madhi ada sesi waqa'a fi zamani alladhi qabla zamani takalluma. Betul apa salah itu? Nah, kalau kayak gini kita harus tahu ketika kita sudah belajar ini ada kesalahan dalam percetakan. Akhirnya zamani takallumi sebagai apa? Mudhaf ilaih majrur. Mudhaf ilaih dia majrur, berarti qabla zamani takallumi. Tarjim. Maka fi'il madhi dia adalah fi'il yang menunjukkan atas suatu kejadian yang dia terletak pada zaman atau waktu yang sebelum waktu pembicaraan. Nah, waqa'a itu bisa berarti terletak atau bisa berarti terjadi. Jadi ala hadatsin waqa'a, suatu kejadian yang terletak atau terjadi. Kejadian yang terjadi fi zamani di waktu yang sebelum zaman atau waktunya pembicaraan. Nah, kemudian tadi di awal fal madhi. Nah, di situ ada ya-nya. Ya-nya keluar kan? Jadi ini kaidahnya isim apa tadi namanya? Manqus. Isim manqus ketika dia nakirah atau tidak ada alif lamnya atau dia tanwin. Nah, atau dia tanwin, maka ya-nya dibuang. Ketika dia tanwin, ya-nya dibuang sehingga madin itu kasrohnya kan tanwin itu. Itu tanwinnya juga nama lainnya tanwin iwat itu. Tanwin gantian. Aslinya kan madiyun, harusnya diyun. Nah, tapi dia dipindahkan ke din, madin. Nah, ketika dia nakirah atau ketika tanwin, ya-nya dibuang. Namun ketika dikasih alif lam, nah, di sini fal madhi, ya-nya keluar. Ya-nya dinampakkan. Ya, ketika ada alif lam. Atau yang kedua, ketika dia mudhof. Ya, ketika dia mudhof, maka ya-nya juga ditampilkan. Yang kedua, ketika dia mudhof, ya-nya ditampilkan. Yang ketiga, ketika i'rabnya mansub. Ya, karena isim manqus alamat nasabnya fathah dhahirah. Jadi madin itu rafa. Nasabnya madiyan, ya-nya keluar. Jernya madin, ya-nya hilang lagi. Kasrah muqaddarah. Itu jernya. Nah, di sini ya fal madi ini rafa. Alamat rafanya tetap dhammah muqaddarah. Maka bacanya tetap madi, bukan madiyu, bukan madi. Tamam? Jadi fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi di zaman yang sebelum waktu pembicaraan. Lanjut Mas, nahwu. Nahwu kataba wa fahima wa kharaja wa sami'a wa absara wa takallama wa astaghfara wa astaraka. Nah, terjem. Contoh, telah menulis, telah mengalami, telah keluar, telah mendengar, telah mendengar, telah berbicara, telah meminta ampun, dan telah menyebutkan. Istaraka itu ikut serta. Ya, ikut serta. Kalau menyekutukan asyraka. Ya, asyraka yusyriku. Dalilnya kan wala tusyriku kan itu. Asyraka yusyriku. Kalau istaraka itu ikut serta. Jadi kalau misalkan ya antum mau daftar, nah itu antum mau jadi mustarik. Mustarik itu peserta. Nah, kalau peserta biasanya ikut syarat dan ketentuan, ikut aturan. Itu mustarik. Nah, kalau sekedar denger-denger aja itu biasanya cuma sekedar jadi mustami'. Ya, makanya ada istilah mustami' itu sekedar ikut nyimak aja.
Ya, mustami itu sekedar nyimak. Tapi kalau peserta itu mustarik. Ya, kalau di pengumuman yang tatbik qiraah kan pesertanya disebut qori, maksudnya dia mau ikut membaca. Qori itu orang yang mau membaca. Nah. Ini istaraka, isim failnya mustarikun. Istaraka yastariku istirakan mustarikun. Dalam istaraka. Iya, dia sulasi mazid. Sulasi mazid ala wazni apa? Ifta'ala. Ya, ifta'ala kan ishtaraka, ifta'ala sama. Ifta'ala ishtaraka, yafta'ilu yashtariku, ifti'alan ishtirakan, mufta'ilun mustarikun. Diikutkan ke wazannya. Nah, masyaallah. Badal al-akharu yang lain menyuritnya. Badal. Mudhaf. Kalau mudhaf tanpa tanwin, langsung masukkan dulu. Betul. Ya. Dan fi'il mudhari dia adalah yang menunjukkan atas kejadian yaqa'u itu fi'il mudhari dari kata waqa'a. Sama artinya waqa'a yaqa'u, terjadi. Kejadian yang terjadi di waktu pembicaraan. Ya, waktu pembicaraan. Ya. Atau setelahnya. Ya, atau setelahnya. Nah, di sini penulis, masya Allah, sampai sedetail ini. Ketika tadi beliau mentakrif, mendefinisikan fi'il madhi, beliau menggunakan madal ala hadatsin waqa'a, menggunakan fi'il madhi juga. Waqa'a kan fi'il madhi, berarti ini apa? Telah terjadi. Kejadian yang telah terjadi menggunakan fi'il madhi. Adapun di fi'il mudhari, beliau menggunakan fi'il mudhari juga ala hadatsin yaqa'u. Berarti suatu kejadian yang sedang terjadi. Satu kejadian yang sedang terjadi fi zamani takalumi, di waktu pembicaraan. Ya, waktu pembicaraan au ba'dahu atau setelahnya. Makanya sering kita terjemahkan fi'il mudhari itu apa? Sedang atau akan. Ya, sedang atau akan. Wasil nahwu. Nah, contohnya yaktubu sedang atau akan menulis, kamu sedang atau akan memahami, sedang atau akan keluar, sedang atau akan mendengar, sedang atau akan melihat. Yang suruh itu ya. Sedang atau menolong. Ya, ini tidak dari yang tadi. Tadi absara harusnya yubsiru. Di sini yang suruh. Nah. Sedang atau akan berbicara. Sedang atau akan minta ampun. Setelah itu sedang atau akan berjalan. Iya, ikut serta ya. Ya. Agak beda tadi yang di fi'il madhinya absara, fi'il mudhari'nya yansuru, menggunakan kata nasara, beda. Nah, tambah satu lagi Mas, al-amru. Wal amru itu yutlabu sighah fi'il mudhari' majhul. Yatlubu, yutlabu. Kalau yutlabu dia butuh naibul fa'il. Nah, naibul fa'il itu i'rabnya marfu. Jadi setelahnya itu husuluhu. Ya. Yutlabu. Takallumi. Ya. Dan fi'il amr dia adalah fi'il yang menunjukkan atas kejadian hadatsin kan nakirah.
Nah, setelahnya ini jumlah, maka nakirohnya nanti bisa terjemahkan kejadian yang ditambahin, nanti jadi naat setelahnya. Yang yutlabu husuluhu. Husul artinya apa? Ya, terhasilkannya gitu ya. Husulnya itu terhasilkan atau didapatkan. Yang hasilnya gitu aja lah. Husuluhu itu kita artikan hasilnya enggak apa-apa. Yang hasilnya yutlabu. Yutlabu apa? Ya, dicari atau dituntut atau diminta. Yang hasilnya dituntut setelah pembicaraan. Ya, setelah waktu pembicaraan. Ya, jadi mana gini, fi'il amr itu adalah madala ala hadatsin. Ya, suatu kata yang menunjukkan kejadian. Nah, kejadian itu husuluhu, hasilnya kejadian itu. Contohnya misalkan nanti itu uktub ya, tulislah. Hasilnya kejadian berarti apa? Hasil tulisannya. Hasil tulisannya itu yutlabu, dituntut, ya, diminta. Kapan? Ba'da zamani takalum, setelah waktu pembicaraan. Kan tidak mungkin saat berbicara uktub langsung nulis, ya, tiba-tiba terjadi tulisan kan tidak mungkin. Pasti setelah dia diminta, terjadiannya itu nanti setelah zaman takalum. Nah, contohnya nahu. Contohnya uktub, tulislah. Wafhamu, wafham, pahamilah. Wakhruj, keluarlah. Wasma, dan dengarkanlah. Mansur, dan tolonglah. Takalam, dan bicaralah. Astaghfir, dan mohon ampunlah. Wastaghfir, dan bersertalah. Nah, jadi sini contoh-contoh fi'il amr, maka menerjemahkannya juga dengan kata perintah. Uktub, tulislah, pahamilah, keluarlah, dengarlah. Dan kata-kata seperti ini insya Allah alhamdulillah sudah kita pahami karena kita sudah mempelajari di pelajaran shorof, dan yang mazid pun ini juga sudah kita dapatkan, seperti takallam itu dari fi'il madhi, takallama ya takallamu, takalluman, mutakallimun, mutakallamun, takallam. Nah, itu. Istaghfir, ini wastaghfir dari kata istaghfara yastaghfiru, istighfaron, mustaghfirun, mustaghfarun, istaghfir. Nah, ishtarik dari kata ishtaraka yashtariku, ishtirakan, mustarikun, mustarakun, ishtarik. Nah, sampai sini dulu, udah masuk waktu isya. Hal indakum soal? Ada yang tanya? Ya. Ketika dia i'rabnya mansub. Ya, ketika mansub yang ketiga. Yang ketiga ketika mansub dinasobkan, karena alamat nasab dari fi'il manqus adalah fathah, dan fathah itu bagi orang Arab itu ringan. Ya di fathah itu ringan. Jadi misalkan madiyan, nah, itu ringan. Tapi kalau madiyun itu berat, madiyin berat lagi. Jadi harokat yang paling kuat menurut orang Arab itu kasroh. Harokat yang paling kuat, ya, indahum kasroh, menurut mereka itu kasroh. Ya, yang paling ringan yaitu adalah fathah. Jadi ketika fathah dia dinampakkan. Tamam. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.